Apa tuh disabilitas? Tadi pertama cacat. Apa tuh disabilitas? Nah, berkebutuhan khusus. Apa itu? Lalu difabel apa itu? Difabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini nih di kelas inklusif ini ya. Ini kelas inklusif. Itu kelas yang saya gunakan di online ya, nama online. Kalau di offline ya kan ada kelas namanya kelas disabilitas, ada juga apa itu kelas pendidikan inklusif. Tapi kalau di online ya sama lah semua kelas inklusif gitu untuk memudahkan pemahaman. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa istilah ya, istilah terkait dengan disabilitas itu. Ini penting ya karena pengalaman yang dulu-dulu itu bahkan ketika selesai itu masih ada yang bingung menyebut istilah atau masih menyamakan gitu antara istilah-istilah seperti misalnya cacat itu dianggap sama dengan difabel, dengan disabilitas, dengan berkebutuhan khusus ya kan, atau ada juga yang menyebut dengan istilah diva gitu ya. Ini istilah yang apa ya, yang begitu banyak ya, yang kadang-kadang orang nggak mau pusing itu. Yang penting ya itu orangnya gitu. Ada orang bilang begitu. Yang penting kan jelas kalau orang menyebut baik difabel atau ini, ya jelas yang dimaksud sama. Itu orangnya itu gitu. Atau ada yang menyebut udah pakai ini aja yang sudah difabel itu kan lebih sopan. Kalau istilah ini kan kurang sopan. Tapi ada juga loh ya yang bilang difabel itu nggak sopan. Ya sebenarnya disabilitas. Gitu. Ada yang bilang kata difabel lebih sopan. Tapi ada yang bilang enggak, itu bahasa nggak baku itu. Yang baku ya disabilitas. Ada juga baik ini sangat bisa dipakai lah. Tapi pakai aja ini yang berkebutuhan khusus. Karena kita mahasiswa maka kita harus kaji dulu. Ini bukan salah benar ya, tapi menurut saya itu kita perlu mengkaji konteksnya, melihat konteksnya itu. Setiap kata itu punya konteks. Kata punya konteks. Sama kayak istilah ini tadi itu. Disabilitas, difabel, punya konteks. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami konteksnya gitu ya, konteks dari istilah-istilah itu, konteks dari kata-kata itu. Kenapa? Karena gini, karena kalau misalnya teman-teman nulis jurnal, ya, ini teman-teman riset tentang disabilitas misalnya, ini mau kata disabilitas, kata cacat atau kata apa gitu, itu jelas loh, nggak bisa bukan harus pakai ini atau itu, jelas konteksnya, jelas apa yang diriset. Kalau harus pakai kata cacat ya harus pakai kata cacat karena konteks. Kalau harus pakai disabilitas, pakai disabilitas, konteks harus dilihat. Sekali lagi ini penting ya, konteks dari kata itu. Nah kita mulai aja dari yang pertama, kata cacat. Apa itu cacat? Saya kira teman-teman udah punya imajinasi kata cacat. Atau gini, saya misalnya beli baju di pasar, di toko misalnya ya, ada ternyata di sini ada jahitan yang agak apa itu ucul itu kan. Nah ini langsung kelamin cacat itu loh, ya kan, cacat itu. Atau teman-teman ke distro itu, ke toko fashion ya, misalnya distro misalnya, ada banyak baju kan, di sini itu yang ori, di sini KW itu loh. Ini sebenarnya ori betul apa kayak betul sih? Jangan-jangan enggak. Tapi orang pembeli itu kemudian melihat oh ini yang KW. Disebut KW misalnya kenapa misalnya ya? Misalnya karena kalau yang ori itu betul-betul bahannya asli ya. Bahannya asli, jahitannya bagus betul itu. Kalau ori mungkin bahannya sama mungkin. Kalau yang KW ya. Tapi di sini jahitannya misalnya ada yang kurang bagus gitu. Atau yang ada yang rusak di jahitannya, ada yang bajunya budul-budul gitu misalnya, itu yang KW. Meskipun banyak sama, ada yang KW ada yang asli. Nah yang otomatis yang KW kan nggak sama dengan yang asli, atau meskipun sama tapi kan dibedakan oleh penjual distro itu, ya kan. Jadi sekali lagi KW atau cacat gitu kan, karena cacat maka gitu. Atau orang jualan barang-barang yang besan gitu ya, itu kan barang-barang yang tidak sebagaimana asli barangnya gitu, makanya disebut barang BS, cacat itu. Mungkin cacat
atau mungkin karena kualitasnya nggak sama misalnya gitu. Ini nggak sama. Kalau orang gimana? Orang lahir kan punya 2 tangan, 2 telinga, 2 mata, hidungnya bolong 2, kupingnya juga bolong 2 ya, punya tangan, punya kaki, lengkap itu secara fisik begitu. Nah, tiba-tiba ada orang lahir tanpa tangan, gitu. Nah, itulah dengan cacat, kan jelas konteksnya. Secara fisik, ya, secara fisik ya. Atau misalnya jarinya itu kan 5 kan, tiba-tiba ada yang jarinya 2, kan ada. Itu teman saya ada begitu. Atau ada yang cuma kayak gini jarinya. Gitu. Atau lahir tiba-tiba mata tertutup, jadi nggak bisa melihat, cacat itu kan. Jadi secara fisik begitu. Secara fisik itu mengalami ya nggak sebagaimana umumnya manusia lah, orang gitu. Kadang-kadang ini nggak ajak lahir, tapi ada juga yang karena dari anak-anak misalnya, atau usia dewasa tiba-tiba naik motor, anak muda biasanya kan naik motor itu terus nabrak apa, kemudian masuk rumah sakit, harus dijahit atau diamputasi karena tabrakan gitu misalnya. Itu juga mengalami cacat. Jadi cacat itu bisa jadi secara fisik ya, karena sejak lahir ataupun mengalami atau setelah lahir gitu. Usia anak-anak termasuk dewasa, ketika secara fisik itu mengalami ada yang kurang, itu cacat. Jelas konteksnya ya. Mental juga sama, mental umumnya kayak apa sih? Tiba-tiba ada orang yang over gitu, ya kan, over banget, itu kan mengalami ada yang secara mental itu cacat. Atau ada yang tiba-tiba kayak orang kayak bodoh banget itu loh, nggak perhatian banget itu, ada secara mental gitu loh. Jadi secara fisik mental itu orang bisa mengalami tidak sebagaimana umumnya orang itu secara fisik ya, jadi itu disebut dengan cacat. Nah, kemudian gini, apa itu disabilitas? Tadi pertama cacat, apa itu disabilitas? Nah, saya tadi karena saya bilang orang secara fisik itu mengalami itu kan dewasa. Saya ini mata saya dulu waktu saya masih lebih muda dari sekarang masih muda ya. Dulu waktu saya masih lebih muda dari sekarang, itu saya bisa melihat secara jernih, terang. Saya bisa baca buku dengan lancar aja. Tapi kemudian karena usia, mata saya berkurang kemampuannya. Nah, ini berkurang kemampuannya, fungsinya berkurang, mengalami ketidakmampuan melihat dengan baik. Gitu. Jadi secara fisik tadi, mata saya yang secara fisik mengalami kerusakan, kemudian mengalami fungsi yang berkurang. Jadi fungsinya berkurang. Jadi bisa berarti berkaitan dengan fungsi dari indera kita, fungsi dari tubuh kita. Atau orang yang lahir ya dalam kondisi cacat kaki, tiba-tiba kakinya nggak bisa, ya, itu mengalami ketidakmampuan atau berkurang kemampuannya untuk berjalan. Jalan kan fungsinya kaki kan untuk ngangkat tubuh ya, kayak gini kan, kemudian berjalan kan dari sini ke sana misalnya, kan gitu. Nah, tiba-tiba ada orang yang karena kakinya itu lahir dalam keadaan yang lemes misalnya, tulangnya itu misalnya gimana lah misalnya, ya kan, kemudian dia mengalami ketidakmampuan, fungsinya berkurang, maka itu disabilitas. Dia mengalami disabilitas, ketidakmampuan. Nih, disability ya kan, ya. Apa itu namanya ability? Ability kemampuan. Dis atau tidak mampuan. Dia mengalami ketidakmampuan. Saya mengalami ketidakmampuan atau berkurang kemampuannya di dalam melihat, membaca. Dulu saya bisa baca buku, tapi sekarang ketika saya baca itu hurufnya, kalau nggak pakai kacamata, hurufnya itu terlihat seperti buram sekali gitu. Orang yang nggak bisa jalan itu kan mengalami kekurangan kemampuan. Orang harusnya secara umum ya punya kaki untuk berjalan, tapi dia mengalami disability, ketidakmampuan berjalan. Karena apa? Karena secara fisik itu cacat. Jadi kalau secara fisik kita ngomong adalah untuk cacat, tapi kalau secara fungsi disabilitas. Makanya
Ada yang disabilitasnya ringan, ada yang berat ya, ada yang ringan. Artinya ringan gini, berat ini. Kalau dia masih dulu orang ini betapa sudah dia jalan tapi gongji, itu kan masih ringan disabilitas. Tapi kalau sudah nggak bisa jalan itu ya agak berat kan gitu. Fungsinya itu ada fungsi kakinya yang untuk jalan masih bisa, tapi meskipun terkait hati, ada yang sama sekali nggak bisa. Nah, yang sama sekali nggak bisa inilah yang katakanlah lebih berat daripada yang tadi yang masih bisa jalan meskipun kesusahan gitu. Jadi fungsi disabilitas bisa naik bisa turun, ya kan? Karena fungsi, ya lagi beda kan antara apa itu cacat, apa itu disabilitas. Sekarang ketiga itu adalah tentang berkebutuhan khusus. Apa itu? Tadi orang yang yang secara fisik mengalami fungsinya berkurang, maka saya pakai alat agar fungsi ini fungsinya bisa kembali sebagaimana mestinya atau minimal ya ketidakmampuan melihatnya berkurang akan terobati. Saya pakai alat namanya kacamata, makanya disabilitas. Saya ini orang berkebutuhan khusus. Apa itu kacamata? Dalam kota ini betul. Saya teman-teman yang kacamata itu juga sama gitu. Berkebutuhan khusus kacamata, khusus untuk melihat, untuk membantu. Nah, alat bantu orang untuk melihat. Ada orang yang tidak bisa mendengar, kupingnya secara fisik rusak misalnya, gedang telinganya, maka dia nggak punya kemampuan mendengar dengan baik. Maka dipakai alat bantu untuk mendengar. Nah, orang itu namanya orang yang berkebutuhan khusus. Kalau anak itu namanya anak berkebutuhan khusus. Sama juga kaki itu. Orang yang kakinya cacat dia mengalami ketidakmampuan atau fungsinya berkurang, dia butuh alat khusus. Apa itu kursi roda, bro? Sis, kursi roda itu alat khusus. Orang yang pakai itu secara umum orang mau pindah sini ke sana itu pakai kaki berjalan, tapi karena dia nggak mampu mengalami disabilitas, maka dia harus pakai alat khusus namanya kursi roda. Itu namanya orang berkebutuhan khusus. Jadi ada cacat, disabilitas, sama kebutuhan khusus. Jelas nggak? Lalu difabel apa itu difabel? Jadi kalau disabilitas itu disability. Nah, kalau difabel apa? Different ability, kemampuan yang berbeda. Apa itu artinya? Kemampuan different kan berbeda kan, ability kan kemampuan atau kemampuan lah, kebiasaan yang berbeda. Nah, dalam konteks disabilitas ini apa yang disebut dengan itu? Jadi gini, misalnya gini ya, saya punya teman ya, tapi sudah almarhum ya, itu orang Wonosobo namanya Aceng, siapa saya lupa namanya. Almarhum. Dia lahir dalam kondisi tidak punya tangan. Dia itu belajar nyupir, bayangin nyupir dan kakinya itu. Dia sampai pernah nyupir dari Wonosobo ke Jakarta gitu. Pakai kakinya itu. Dia nyupir dari Wonosobo ke Jakarta itu. Pakai kaki itu. Umumnya orang itu kalau nyupir pakai tangan, pakai kaki, tapi dia hanya pakai kaki karena dia nggak punya tangan. Itu kemampuan yang berbeda. Kemampuan yang talenta atau si Aceng itu orang kalau gitar kan pakai tangan kan, tapi si Aceng ini dia gitarnya pakai kaki gitu, kaki itu untuk gitar, itu talenta gitu, talenta, ya kan? Sampai bisa gitar sebagaimana orang itu sudah biasa yang dialami. Itu namanya apa? Difabel, different ability, kemampuan yang berbeda. Jadi seorang yang secara fisik itu mengalami kecacatan dan secara fungsi itu mengalami banyak kekurangan fungsinya, banyak berkurang dari alat tubuhnya itu, tapi dia punya kelebihan yang ditonjolkan. Apalagi bila kelebihan itu tidak sebagaimana orang tadi, orang bisa gitar pakai tangan, tapi ada orang gitar pakai kaki. Itu difabel, different ability, kemampuan yang berbeda. Jelas kan konteksnya kan? Kalau masih bingung, tanyakan di kolom komentar apa yang masih bingung, nanti saya jawab di video berikutnya itu ya. Jadi teman-teman kudu jeli kalau dalam riset mau riset apa ya kan. Kalau risetnya misalnya tentang ketidakmampuannya ya aspek itunya, tapi pada talentanya itu ya pakai kata difabel misalnya gitu. Jadi kapan kata cacat dipakai
kapan kata difabel dipakai, kapan kata itu dipakai. Konteksnya jangan dilupakan. Konteks ini penting. Sebuah kata ada konteksnya. Itu dalam tulisan-tulisan ilmiah, dalam buku-buku. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, kalau dalam keseharian berdasar pada tadi yang saya ceritakan sejak awal ya, video ini, kira-kira mana yang lebih pas dipakai dalam bahasa keseharian? Silakan teman-teman di kolom komentar itu diceritakan. Jangan lupa nama lengkapnya sama kelas itu. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa ya buat teman-teman.